Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Fitki Akbar dengan NPM G1A024091. Baik, saya di sini bersama ketiga rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus Remote Village. Baik, yang pertama analisis kebutuhan. Sebuah desa terpencil dengan sekitar 100 rumah berada sekitar 50 km dari kota terdekat. Kondisi ini membuat desa tersebut tidak memiliki akses ke infrastruktur jaringan modern seperti fiber optik atau DSL. Warga sangat membutuhkan internet untuk kebutuhan dasar, seperti menggunakan WhatsApp, mengirim email, dan mencari informasi sederhana. Selain itu, akses internet juga penting untuk menunjang kegiatan belajar online, layanan kesehatan, serta memperoleh informasi dan layanan publik. Dengan dana yang terbatas, solusi jaringan yang dipilih harus ekonomis, namun tetap bisa memberikan layanan dasar yang stabil. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lain. Oke, selanjutnya saya yang akan menjelaskan. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Nathan Agibran. Jadi, selanjutnya adalah kendala yang dihadapi. Ada beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan dalam membangun jaringan di desa terpencil. Pertama, dari sisi geografis. Lokasi yang jauh dari kota membuat pemasangan kabel optik menjadi sangat sulit dan mahal. Dan yang kedua, keterbatasan ekonomi masyarakat maupun anggaran pembangunan jaringan membuat solusi yang dipilih harus benar-benar efisien. Ketiga, secara teknologi, tidak ada infrastruktur yang sudah tersedia sehingga semua harus dibangun dari nol. Terakhir, masalah pasokan listrik juga bisa menjadi kendala karena biasanya di desa terpencil suplai listrik tidak selalu stabil. Nah, media apa yang harus dipilih? Media yang harus dipilih itu berdasarkan kondisi tadi. Media transmisi yang paling tepat adalah teknologi nirkabel. Pilihan utama adalah penggunaan fixed wireless access atau LTE yang bisa memanfaatkan jaringan operator seluler terdekat dengan bantuan sebuah tower kecil. Selain itu, SSAT (Very Small Aperture Terminal) berbasis satelit dapat dijadikan solusi alternatif atau backup jika sinyal operator tidak tersedia. Kedua pilihan ini tidak memerlukan pembangunan kabel panjang sehingga lebih hemat biaya dan waktu. Selain itu, jaringan ini bisa langsung didistribusikan melalui hotspot WiFi desa, sehingga banyak rumah dapat terlayani sekaligus. Baik, di sini saya Rafiq Fadil akan menjelaskan topologi jaringan. Topologi jaringan yang diusulkan adalah model hybrid wireless dengan pola bintang. Internet backbone dihubungkan ke desa melalui BTS operator atau VSAT satelit. Kemudian diteruskan ke sebuah router utama. Dari router ini, sinyal akan dibagikan ke beberapa akses point yang ditempatkan di titik strategis desa, seperti balai desa, sekolah, dan posyandu. Rumah-rumah warga kemudian dapat terkoneksi melalui hotspot Wi-Fi. Desa yang mudah diakses dengan pola ini, distribusi jaringan menjadi lebih terpusat, efisien, dan mudah diperluas. Dari segi biaya, pembangunan sebuah tower kecil lengkap dengan antena diperkirakan membutuhkan dana sekitar 100 juta untuk router utama dan beberapa access point. Biayanya sekitar 30 juta. Jika ditambahkan perangkat VSAT sebagai cadangan, diperlukan tambahan sekitar 150 juta. Selain biaya awal, ada juga biaya operasional yang berupa langganan internet bulanan dari ISP yang bersekitar antara 10 sampai 15 juta. Dengan demikian, total perkiraan anggaran awal untuk pembangunan jaringan beberapa rentang yaitu sekitar 250 sampai 300 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Saya adalah Muhammad Abel Cakrawangsa, NPM G1A024077. Pada kesimpulan ini adalah bagian terakhir dari PPT yang kami buat tentang remote village. Dari analisis yang telah dilakukan, solusi terbaik bagi desa terpencil ini adalah penggunaan jaringan wireless berbasis LTE atau FWA dengan dukungan hotspot desa. Alternatif cadangan berupa VSAT juga dapat digunakan di daerah yang sama sekali tidak terjangkau sinyal operator. Solusi ini dinilai lebih hemat biaya dibandingkan membangun jaringan fiber optik hingga ke desa.
Selain itu juga, dengan biaya investasi yang relatif rendah, jaringan ini sudah mampu memenuhi kebutuhan komunikasi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Model berbagi Wi-Fi di titik strategis desa juga menjadikan solusi ini berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh warga. Itu saja dari presentasi kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.